Terima kasih sudah memilih video ini. Selamat datang di Room Misteri. Sebuah kisah yang dituliskan oleh Erlita Rahma dari cerpenmu Misteri Deja Vu. Pagi yang cerah, angin dingin bekas hujan semalam serasa menusuk kulitku yang mengendarai motor Miyoku tanpa jaket menuju sekolahku. Aku tak menghiraukannya. Aku terus melajukan motorku menuju SMA Angkasa 2, sekolahku. Papan bertuliskan SMA Angkasa 2. Terpampang jelas di kapura bercat biru langit. Tanpa menghiraukan Pak Rudi, satpam sekolah yang menyapaku, aku mengarahkan motorku menuju parkiran. Kulangkahkan kaki jenjangku menjauhi parkiran menuju kelasku, 11 IPS 3. Yang berada di lantai 2. Pagi Seva sayang. Suara cempreng seorang laki-laki tak menghentikan langkahku. Ih sayang, pala lu peang, kayak gue pacar lu aja. Ketusku pada seorang siswa sekelasku, Reno. Siapa bilang gue pacar lu? Gue kan calon imam lu. Hehehehe. Keke Reno. Buang. Satu bogemanku mendarat mulus di pipi Reno. Cantik-cantik kok hobi mukul sih. Kesian, nih pipi gue, ujar Reno sambil mengelus pipinya dengan dramatis. Aku tak menghiraukan ocehan Reno dan segera berjalan menuju kelas. Aku merasa ada sesuatu yang janggal di tangga. Ada bercak berwarna merah darah yang sudah kering berceceran, seperti meninggalkan jejak. Aku mengikutinya hingga berada di anak tangga paling atas, depan kelasku, sepanjang koridor di lantai 2, tangga di sisi lainnya, dan kembali ke lantai 1. Bercaknya belum hilang. Aku terus mengikutinya hingga menuju ke arah kantin. Ketika aku tiba di kantin, bercaknya menghilang. Aku memutuskan untuk kembali ke kelas. Zeva, aku menoleh ke belakang, ke arah orang yang baru saja memanggilku. Aku mendapati seorang siswi yang sepertinya siswi kelas 11 IPA 1. Lu manggil gue ya? Tanyaku to the point. Boro-boro, kenal lu aja kagak, ucapnya lalu melenggang pergi. Aku tak menghiraukannya dan segera menuju kelas. Ih, udah kayak film horor aja nih, perasaan gue doang kok, batinku. Lu semua pada tahu nggak bercak merah yang di koridor? Itu tadi darah lo. Iya anjir, gue cium bau anjir banget, serem ya. Jangan-jangan itu kelakuannya dia. Ya, suasana di kelas cukup ramai. Aku mendengar hampir semua siswa membicarakan tentang bercak merah di koridor. Zeva, lu tahu nggak darah di koridor? Rani dan Nina menghampiriku yang baru saja mendaratkan pantatku di bangkuku. Iya, kenapa sih? Tanyaku balik. Kata kakak kelas yang 12 itu, kita tuh diteror sama tuh anak kelas 11 IPS 1 yang katanya bunuh diri dengan loncat dari rooftop sekolah yang waktu 3 tahun yang lalu, papar Nina. Dia cuma ngaco kali, emang hantu itu ada, bahasku. Aish, kalau kayak gini terus sampai kambing bertelur juga kita gak bakalan tahu, setuk Rani. Terus kita mau ngapain? Tanyaku. Pagi anak-anak, ucapan Rani terpotong oleh kehadiran Bu Astrid, guru matematika kami yang sangat killer sekali. Rani, lo tadi mau ngomong apa? Tanya Nina sewaktu jam istirahat. Nah, jadi gini, kalau kita mau cari tahu kebenarannya, kita harus cari tahu sendiri. Lagi diteror atau enggak? Papa Rani. Kita, lu aja kali, timbalku dan Nina. Rani hanya memayunkan bibirnya kesal. Kantin kui, ajak Nina. Kui lah, jawabku dan Rani. Zef, suara itu lagi. Aku berbalik, namun tidak ada orang. Karena di kelas ini hanya ada aku, sedangkan Rani dan Nina sudah di luar. Woi, lu ngapain diem di situ? Teriak Rani menyadarkanku dari lamunanku. Aku segera menyusul Nina dan Rani dengan setengah berlari. Agaknya itu siapa? Hantu itu gak ada Seva, gak ada hantu Seva, batinku lagi. Seva, suara itu lagi.
Aku berhenti di depan pintu kelas karenanya. Aku berusaha untuk menghiraukannya, tapi aku tak bisa. Rasa penasaranku mengalahkan rasa gengsiku. Seva, datangnya dari tangga. Suara itu membawa aku melewati tangga menuju lantai 3 sekolah dan berlanjut menuju rooftop sekolah. Sev. Aku terus melangkahkan kakiku menuju arah datangnya suara itu. Kulihat ada siswi yang sepantaran denganku berdiri di tepi rooftop. Lu ngapain di situ? Ntar jatuh, kelar hidup lo, teriakku pada siswi itu. Di badge name-nya tertulis Amalia A, nama yang pernah ku dengar, tetapi sudah lama terlupakan. Mana bisa gue jatuh, gue kan udah pernah, ujarnya dengan suara sesak yang sedikit samar. Jangan diam di situ, sini dong, lanjutnya. Kakiku tanpa aba-aba menuruti perkataannya. Aku terus berjalan dan tanpa aku sadari, aku telah sampai di tepi rooftop. Begitu aku sampai di tepi, siswi itu menghilang. Aku langsung tersadar dan secara tidak sengaja aku terpleset. Aku ingin berteriak, namun suaraku hilang. Pandanganku buram. Samar-samar aku mendengar beberapa siswa dan guru memanggil namaku, termasuk Nina dan Rani dengan terisak. Aku mati ya. Pandanganku mulai hilang dan gelap. Hanya ada kegelapan. Tak lama kemudian, letak, sakit. Kulihat banyak pasang mata memperhatikanku. Dan yang paling mengerikan adalah sepasang mata tajam milik Bu Astrid. Jadi itu cuma mimpi ya. Tapi kok nyata banget, pikirku. Seva, kamu tidur di pelajaran saya lagi ya? Lari kamu keliling lapangan 10 kali, sekarang, teriak Bu Astrid. Oh yolo Seva, siapa suruh lo tidur di kelas lagi? Ejek Sekar, teman sebangkuku. Aku membalasnya dengan pandangan, awas lo ya. Seva, harus berapa kali ibu nyuruh kamu? Ujar Bu Astrid tiba-tiba. Aku pun memutar bola mataku, malas sebelum keluar kelas. Aku tidak melihat ada bercak darah lagi. Bahkan hingga aku turun menuju lapangan, aku memulai hukumanku dengan berlari yang terlihat lebih seperti jogging. Di putaran kedua, aku melihat seorang siswi yang sama seperti di dalam mimpiku. Ia tersenyum miring padaku, lalu menghilang begitu saja. Aku sempat berhenti berlari karenanya. Seva, aku melanjutkan lariku ketika mendengar suara Bu Astrid dari depan pintu kelasku. Deja vu. Selesai. Dan cerita ini merupakan karangan dari Erlita Rahma di cerpenmu.com.